Shalom saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakkan, edisi Rabu 25 November 2020. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Wahyu 21 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Wahyu 21 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suara tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta memperlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan,
Dalam pembacaan kita pada saat ini diberi suatu tema Yerusalem baru. Yerusalem baru. Ada seorang anak sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara, pulang dari perayaan Natal di gereja. Dia berkata kepada ibunya, "Mah, mana saya punya baju baru? Semua teman saya mempunyai baju baru." Kemudian ibu itu mengambil baju dari dalam lemari lalu memberikannya kepada anaknya itu. Anak itu protes kepada ibunya karena baju itu adalah baju lamanya, hanya saja dicuci dan disetrika rapi. Ibu itu berkata, "Itu baju baru tidak hanya dibeli baru dikatakan baru. Baju yang dicuci, disetrika, dibersihkan, itu juga bisa dikatakan baru." Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, kata baru ini muncul di dalam perikop bacaan hari ini, di mana Rasul Yohanes melihat penglihatan tentang Yerusalem yang baru. Seorang dari ketujuh malaikat yang memegang cawan datang kepada Yohanes dan menunjukkan kepadanya pengantin perempuan. Pengantin yang akan bersanding bersama dengan mempelai laki-laki, yaitu Sang Anak Domba Allah. Sangat jelas dalam ayat yang ke-9. Dibawanya lah Yohanes ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan mempelai perempuan itu turun dari sorga. Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, mempelai perempuan itu ialah Yerusalem, kota kudus yang turun dari sorga, dari Allah. Kota itu adalah gambaran kota yang sangat ideal, yang penuh kemuliaan Allah, dan terdapat 12 gerbang yang tertulis dalam ke-12 suku Israel. Ayat 12 pembacaan kita. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Sang Anak Domba Allah akan bersama-sama dengan mempelai laki-laki itu dalam Yerusalem yang baru. Hiduplah dalam pengharapan bahwa dalam Yesus Kristus Yerusalem baru akan menjadi bagian kita. Untuk itu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tetaplah jalani kehidupan ini sambil memuliakan Tuhan Sang Anak Domba Allah. Bagaimana kita terus memperbaharui diri seperti baju baru yang terus dibersihkan, agar kita tetap menjalani hidup yang baru dalam perkenaan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami bisa mengerti dan pahami serta memperlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan masih percayakan, sehingga dalam kehidupan kami terus-menerus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak